Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radhiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab Samahatal Imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassis al-ma'had Yai Maftuh wa bu Nyai Marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawariyah baik putra maupun putri rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masuk di malam ke-6 bulan Ramadan. Doa kita selalu mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan ayat selanjutnya, Al-Baqarah 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Qad naro, kalau di dalam kaidah bahasa Arab, kata qad kalau bersambung dengan fi'il mudhari' itu bermakna kadang-kadang. Tapi karena ini adalah firman Allah, maka para mufassir memaknai qad naro ini bukan bermakna litashkik, tapi litahqiq. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami melihat taqalluba pada perubahan wajhika, wajahmu Muhammad, pada perubahan arahmu fis samai, ke langit. Falanuwalliyannaka, maka sungguh nuwalliya, memalingkan siapa kami kepada kamu. Memalingkan apa? Kiblatan, pada kiblat, pada arah kiblat, tardoha, yang kamu mau. Tardoha, yang kamu ridhoin, maksudnya yang kamu mau. Fawalli, maka palingkanlah
alihkanlah wahai Muhammad wajhaka, wajah kamu, satrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wahai suma kuntum, wahai suma dan di mana saja, atau boleh juga kemana saja, kuntum ada siapa kalian, fawallu maka arahkanlah oleh kalian, wujuhakum pada wajah-wajah kalian, syatrahu ke arah Masjidil Haram ini. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang utul kitaba yang memiliki kitab, maksudnya di sini ahlul kitab, baik kitab Taurat juga kitab Injil. La ya'lamuna, sungguh mengetahui siapa utul kitab, annahu bahwasanya perubahan arah kiblat, al-haqqu, annahu al-haqqu, bahwasanya perubahan arah kiblat itu al-haqqu, ialah satu kebenaran yang datang dari Allah. Al-haq itu kebenaran dari Allah. Annahul haqqu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wama dan tiadalah, wamallahu dan tiadalah Allah bighafilin, lalai, amma atas apa-apa, ya'maluna yang mengerjakan siapa mereka. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Ayat ini mengisahkan kepada kita bagaimana Rasulullah itu kalau boleh kita istilahkan kurang begitu suka. Artinya kurang seret Rasulullah kalau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Hatinya Rasulullah itu cenderung ke Ka'bah, ke Baitullah. Karenanya ketika sholat Rasulullah itu kurang begitu mantep. Wallahu a'lam. Tapi di sini Allah menyatakan, kami melihat kalau kamu itu terkadang kalau sholat mengarahkan wajah kamu ke langit gitu. Akhirnya ya sudah, rubah sajalah Muhammad, sholat kamu rubah arahnya ke arah yang kamu mauin. Yang diinginin Rasulullah itu adalah ke arah Baitullah atau Ka'bah. Ini. Jadi kemarin kita sedikit sudah membahas bagaimana perubahan arah kiblat itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi umat Islam, yang masuk Islamnya itu cuman karena sesuatu, bukan karena keimanan, apalagi karena keyakinan. Tapi masuk Islamnya ya macam-macam motifnya. Ada yang karena harta, ada yang karena wanita, ada yang karena lain-lain, bukan karena keimanan. Nah, ketika ada perubahan arah kiblat, hati mereka berontak, bahkan sampai ada yang keluar dari agama Islam karena melihat kok main-main sih ini kiblat kok berubah-berubah. Begitu maksudnya. Qotnaro. Kalimat qotnaro di sini, hiya, adapun kalimat ini minallahi ta'ala, ialah dari Allah. Maksudnya ini adalah kalamullah. Takunu, ada apa kalimat qotnaro, litahqiq, untuk tahqiq. Amma idza qala hal basyaru, adapun idza qala, jika mengatakan
pada kalimat qad naro ada qad kemudian disambung dengan fi'il mudhari begitu. Jika itu dikatakan al-basyaru oleh manusia, fatakunu maka ada apa kalimat litashkik, ialah untuk satu hal yang tashkik itu ya yang baina antara sesuatu hal yang tidak pasti. Makanya dikatakan qad naro terkadang. Kata qad disambung dengan fi'il mudhari bermakna kadang-kadang, bukan litakik. Ini maksudnya. Amma gharduha al-balaghi, adapun maksud kalimat qad naro ini al-balaghi secara balagi, huna di sini faka'annallah, maka seakan-akan Allah Ta'ala yaqulu, berfirman siapa Allah li rasulihi kepada Rasulullah, seakan-akan maksudnya begini. Ini mufassir ya, inni sesungguhnya aku a'lamu mengetahui siapa aku, annaka bahwasanya kamu Muhammad, turidu menginginkan siapa kamu Muhammad, menginginkan apa? Takliba wajhika fis sama, berubahnya arah wajah kamu fis samai ke langit. Walakinnal adaba, akan tetapi menjadi satu etika, satu adab, satu kesantunan, yamna'uka mencegah pada kamu, minat taklibi dari perubahan, fadlan apalagi anit tolabi dari minta. Karena sudah secara ketentuan kalau sholat itu sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ya sudah itu ketentuannya. Rasulullah nggak sampai minta kepada Allah, ya Allah tolong dong rubah arah kiblat, enggak. Tapi Allah membaca dari keinginan Rasulullah. Ya sudah Muhammad, kalau kamu pengen arah kiblatnya berubah, ya wis rubah sesuai dengan keinginan kamu. Kiblatan tardoha, begitu. Qad, kata qad di sini muta'alliqatun bi iradatit taklif. Muta'alliqah itu berkaitan bi iradatit taklif dengan keinginan perubahan. La birru'yati, bukan dengan penglihatan. Ini Rasulullah kalau mau minta apa saja pasti diturutin oleh Allah. Tapi Rasulullah menggunakan etika. Kalau disuruh ke kiri ya sudah ke kiri, sampai ada perintah lain untuk berubah ke kanan. Kalau sudah aturannya begini ya sudah, tidak usah pakai demo-demoan. Apalagi Rasulullah sampai mengajak umat Islam, ayo demo kepada Allah supaya kiblatnya dirubah. Tidak, itu etika. Sekali lagi etika. Ketentuannya seperti itu ya sudah. Ini yang menentukan adalah al-haq, Allah langsung. Itu. Maka di sini qad naro taqalluba wajhika fis sama, kalimat ini kinayatun, ialah satu kinayah an intidari Rasulillah, dari menunggunya Rasulullah, linuzulil wahyi, untuk turunnya wahyu, bitahwilil kiblati, turunnya wahyu perubahan arah kiblat gitu. Jadi itu merupakan kinayah sambil lalu menunggu turunnya wahyu, dibolehkannya merubah arah kiblat gitu.
Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intadoro, telah menunggu siapa Rasulullah, walam yatlub, dan Rasulullah tidak meminta. Iztarkut tasrihi, karena meninggalkan sesuatu yang sudah jelas, artinya sudah tinggal menjalanin saja apa yang sudah ditentukan, tanpa minta macam-macam secara soreh, tolong dong rubah ya Allah, enggak, tanpa ada permintaan gitu. Meninggalkan satu ketentuan tanpa meminta perubahannya, ini itarkut tasrih bitolabi, meninggalkan sesuatu yang sudah ditentukan, yang sudah jelas, meninggalkan hingga tidak sampai meminta begitu. Min kamalil adabi, itu termasuk kesempurnaan akal, itu termasuk kesempurnaan adab atau etika. Ini Rasulullah kepada Allah. Ini juga berlaku nak bagi kita. Kalian dikasih ini sama orang tuanya, ini nak pakai baju untuk lebaran, bajunya ini nak. Sebenarnya kalian nggak seneng, kalian nggak seneng dengan modelnya kok kuno sekali. Orang tua saya ini ketinggalan zaman, malu saya kalau pakai begini teman-teman. Tapi cuman gerutu di hati, tidak sampai diutarakan kepada orang tuanya. Pakai nanti ya besok ketika Idul Fitri, nggih Pak, pakai aja. Nggak ada senyum, orang tuanya hanya baca. Mungkin anak saya nggak senang modelnya. Kita nggak senang tapi kita nggak sampai mengutarakan gitu loh. Nunggu biarlah orang tua saya, nunggu sampai orang tua saya mengerti sendiri. Oh iya nak ya, kurang bagus ini model baju kamu, model tahun 90-an. Ayah lupa, itu masih ABG-nya ayah. Sekarang sudah 2025. Ya besok kita ke swalayan lagi. Nah, itu maksudnya. Diam saja. Kalau orang tuanya nggak ngerti, berarti bukan orang tua yang nggak ngerti, tapi memang kebetulan masih belum ada uang. Punyanya yaitu ya sudah, syukuri saja. Insya Allah dengan keikhlasan kita menerima apapun yang sudah dikasih orang tua, insya Allah itu menjadi jalan keberkahan dan termasuk birrul walidain. Mudah-mudahan kedua orang tua kita dimudahkan rezekinya, hingga bisa membelikan kalian baju baru yang keren. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, rubbama dallahumul adab ala tarkit tolak. Ini fil hikam, di kitab hikam, barangkali dallahum, menunjukkan hum kepada mereka, al adabu, apa etika, ala tarkit tolabi, atas meninggalkannya sesuatu yang sudah jelas dengan permintaan. Jadi sudah diem saja, nggak usah minta-minta. Dapatnya itu ya sudah itu, dapatnya itu ya sudah. Tidak usah terlalu banyak memprotes. Jangankan merotes, minta saja. Kecuali ada ya, kecuali tidak ada sama sekali. Memprotes itu apalagi, minta saja itu sudah menandakan kurangnya etika. Dan pasti orang tua kalian akan senang sekali ketika ngasih kepada anaknya tanpa babibu langsung dipakai, seneng. Nak begini nak nggih Pak, nggih Bu. Besok begini nak nggih. Meskipun ada ketidaksenangan,
Wajar namanya tidak sesuai antara keinginan anak dengan keinginan orang tua, itu wajar. Tapi bagaimana kita bisa nerima saja apa yang diberikan orang tua tanpa ada tanpa meminta macam-macam, itu sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini maksudnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka silahkan rubahlah arah kiblat kamu Muhammad, tardaha, kemana saja yang kamu sukain. Maka palingkanlah arah kamu ke kiblat yang kamu sukai. Kullul abid, semua hamba itu yatlubuna ridhoi. Ini dalam kitab. Semua hamba itu mereka mencari ridho Tuhan, ridho Allah. Kenapa kita begini? Hanya mencari keridhaan Allah, hanya mencari keridhaan Allah. Semua hamba itu sejatinya mencari keridhaan Allah. Wa ana, dan aku, sini dalam tanazzulat, atlubu ridhoka, saya mencari apa yang kamu senengin wahai Muhammad. Lihat, ini keistimewaannya Rasulullah, keistimewaan Rasulullah yang diberikan oleh Allah. Banyak firman-firman Allah yang berakhiran yang diakhiri dengan tardoha, yang engkau mau wahai Muhammad. Jadi apa katanya Muhammad? Apa katanya Rasulullah? Ini bentuk kemuliaan dari Allah untuk Rasulullah. Dari sekian banyaknya santri, ayo semuanya besok harus pakaiannya begini-begini. Lebih baik begini aja Gus. Iyalah, nggak apa-apa. Ya, apa saja yang menurut kamu baik. Nah, ini kan satu keistimewaan, paham? Semuanya itu melakukan hal sesuai dengan aturan. Tapi untuk satu orang ini, gimana menurut kamu? Saya maunya begini. Ya wis, nggak apa-apa. Kalau memang itu kamu seneng, nggak apa-apa. Nah, ini maksudnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Ada juga wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan niscaya Tuhanmu akan memberikan kepada kamu Muhammad fatardo, hingga kamu senang. Itu dari Allah langsung. Keridhaan Rasulullah. Kalau Allah saja memberikan keistimewaan seperti ini kepada Rasulullah, apalagi kita sebagai umat Rasulullah. Tapi saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, yang diingat oleh Rasulullah sebelum beliau wafat adalah ummati, ummati, ummati. Ada di dalam riwayat hadis, Allah itu nawarin, Muhammad, gimana supaya kamu senang? Umat kamu ini urusan umat kamu, saya serahkan ke kamu saja ya. Apa kata kamu saja ya Muhammad? Terserah umat kamu ini mau dimasukin surga semua, terserah wis. Mau saya serahkan ke kamu saja wahai urusan umat kamu. Nah, ditawarin seperti itu oleh Allah. Tapi Rasulullah nggak mau. Rasulullah malah kembali menyerahkan, biar terserah panjenengan saja ya Allah. Karena Rasulullah tahu bahwa Allah itu maha kasih sayang. Seorang ibu, di dalam riwayat hadis lain ada seorang ibu itu ketika menggendong bayinya, ada seorang ibu ketika menggendong bayi, kemudian Rasulullah tanya sama sahabatnya, wahai sahabat, kira-kira si ibu itu yang sedang menggendong bayi, dia kira-kira tega nggak melempar anaknya ke api neraka? Gimana jawaban sahabat? Tidak
Tidak mungkin. Tidak mungkinlah ya Rasulullah seorang ibu akan melempar. Tidak mungkin ya Rasulullah seorang ibu tega melemparkan anaknya ke api neraka. Lantas Rasulullah meneruskan, kalau ibu itu saja tidak tega melempar anaknya ke api neraka, apalagi Allah. Allah itu jauh lebih kasih sayang kepada hambanya daripada ibu itu kepada anaknya yang masih kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi meskipun Allah ingin menawarkan Rasulullah, ya Muhammad, urusan umat kamu sudah, supaya kamu senang, saya serahkan ke kamu saja. Rasulullah tahu kalau Allah itu maha kasih sayang. Meskipun Rasulullah itu sangat mengasihi umatnya, tapi kasih sayang Rasulullah kepada umatnya tidak mungkin bisa melebihi kasih sayang Allah kepada hambanya. Alhamdulillah. Itu anak-anakku sekalian rahimakumullah. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya hai suma kuntum, kemana saja arah kuntum berada siapa kalian, zamanan baik waktunya, wa makanan juga tempatnya, fatawajjahu maka mengarahlah kalian ilal baitil haram, ke Baitul Haram, yakni Baitullah, Ka'bah di Masjidil Haram sana. Ada satu hadis wa an Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, al-baitu, adapun Baitullah itu, Ka'bah itu, kiblatun, ialah kiblat, li ahlil masjidi, bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Jadi orang-orang yang berada di Masjidil Haram kalau sholat mereka arahnya ke Ka'bah. Yang ada di utaranya Ka'bah dia menghadap ke utara. Yang ada di selatannya Ka'bah dia menghadap kalau sholat ke selatan. Yang ada di timurnya Ka'bah dia mengarah ke timur. Yang berada di bagian baratnya Ka'bah dia kalau sholat mengarah ke barat. Ini maksudnya al-baitu kiblatun li ahlil masjidi wal masjidu, dan adapun Masjidil Haram, kiblatun, merupakan kiblat, li ahlil harami, bagi penduduk tanah haram. Jadi kalau penduduk tanah haram yang ada di luar masjid, dia sholatnya yang mengarah ke Masjidil Haram itu, sholatnya mengarah ke Masjidil Haram. Wal haramu, dan adapun tanah haram, jadi di Mekah itu ada batasan-batasan tanah haram. Biasanya kalau dari luar Mekah tulisannya Bidayatul Haram. Kalau mau keluar dari Mekah mau keluar ke kota lainnya ada tulisannya Nihayatul Haram. Kalau sudah masuk Bidayatul Haram itu sudah masuk kawasan tanah haram. Maksudnya kalau pondok ini kita umpamakan pintu gerbang itu merupakan kalau yang dari luar mau masuk ke pondok tulisannya Bidayatul Ma'had, permulaan tanah pondok. Kalau di dalam pondok sendiri bagi yang mau keluar, artinya mau keluar dari pondok, tulisannya Nihayatul Ma'had, batas akhir tanah pondok. Nah sama juga begitu tanah haram itu.
Maka di sini dikatakan wal haramu, dan adapun tanah haram itu kiblatun, ialah kiblat li ahlil ardi, bagi seluruh penduduk bumi. Nah, kita yang ada di Indonesia, kita kalau sholat yang penting sudah mengarah ke tanah haram, itu sudah masuk kiblat. Nggak harus pas ke Ka'bah, nggak apa-apa, yang penting Mekah di sana, ya sudah. Kita Indonesia ini berada di arah timurnya Mekah, maka ketika sholat kita mengarah ke arah barat. Bagi negeri atau negara yang berada di utaranya Ka'bah, maka dia ketika sholat mengarah ke utara. Yang ada di selatannya tanah haram, dia kalau sholat mengarah ke selatan. Begitu seterusnya. Ini yang dimaksud dengan wal haramu kiblatun di ahlil ardi fi masyarikiha, baik yang berada di sebelah timur bumi, wa magharibiha, atau di bagian barat bumi, min ummati, dari umatku. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kemarin kita sudah bahas bahwa ketika arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke Baitullah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ini mereka marah-marah nggak karuan. Mereka melihat momen ini menjadi momentum untuk jelek-jelekin agama Islam. Mereka menuduh ini adalah satu ajaran yang main-main, kiblat kok berubah-ubah. Begitu. Maka ditegaskan wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang memiliki kitab, yakni para ahlul kitab, la ya'lamuna, sungguh mereka itu akan tahu, annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya perubahan arah kiblat ini itu murni dari Tuhan mereka, bukan mengada-ada, bukan asal-asalan Rasulullah itu merubah arah kiblat, tapi itu murni dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sama sekali tidak lalai dengan apa-apa yang mereka lakukan. Id min alamatir rasul, karena min alamatir rasulil khatim, termasuk dari tanda-tanda seorang rasul terakhir gitu. Tanda-tandanya rasul terakhir itu fit Taurati wal Injil, yang sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Jadi di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu ada keterangan salah satu tandanya seorang nabi terakhir, utusan Allah terakhir itu apa? Annahu, bahwasanya Rasul itu yusolli, dia melaksanakan sholat, ila kiblataini, mengarah kedua kiblat. Kalau orang-orang Yahudi, arah sholat mereka ketika mereka sholat arahnya itu ke Masjidil Aqsa saja. Ajaran mereka, nabi mereka mengajarkan satu arah, yakni kiblat. Nah, tanda-tandanya seorang nabi akhir zaman yang sudah ditulis di kitab Taurat dan Injil itu adalah si nabi tersebut mempunyai dua arah kiblat. Apa itu? Yang pertama Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa. Kiblat yang kedua adalah Masjidil Haram, Baitullah itu. Jadi tanda-tanda itu sudah ada sebenarnya. Kalau mereka mau membuka lagi kitab mereka, mereka itu tahu, sungguh mereka tahu. Ini maksudnya wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna.
Mereka tahu kalau perubahan arah kiblat itu dari Tuhan mereka. Tapi ya itu, karena memang dasar mereka itu tidak mau menerima dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan mereka itu tidak terima kalau Nabi terakhir itu adalah seorang Rasul yang dari Arab, bukan dari Bani Israel. Jadi sebisa mungkin mereka akan menjelek-jelekkan. Sebisa mungkin mereka akan menjelek-jelekkan. Walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, itu ditegasin. Jadi sehebat apapun kita, sejelas apapun hujah yang kita berikan kepada mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani, karena memang hati mereka sudah tertutup, tidak mungkin mempan kecuali yang memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini falau kanu, maka jika saja kanu ada siapa mereka, yabhasuna mencari siapa mereka ahlul Taurat dan ahlul Injil itu, andalilin mencari tentang hujah atau dalil yang menjelaskan perubahan arah kiblat itu, lawajadu niscaya mendapatkan siapa mereka hu pada dalil fi kutubihim, yang mereka pasti mendapatkan di kitab-kitab mereka. Gak usahlah dari Al-Quran, gak usah dijelaskan oleh Rasulullah, bahkan di kitab mereka, yakni di Taurat dan di Injil, ada keterangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di dalam ayat selanjutnya Allah menegaskan, wala in ataital ladina utul kitaba, wala in, dan sungguh jika saja ataita membawa atau memberikan siapa kamu Muhammad, alladzina utul kitaba memberikan kepada orang-orang yang memiliki kitab, memberikan kepada para ahli kitab, yakni kitab Taurat dan Injil, bikulli ayatin, dengan semua ayatin itu maknanya penjelasan atau ayat, tanda-tanda. Meskipun kamu bawa semua penjelasan kepada mereka, ma tabi'u kiblatak, tidaklah tabi'u mengikuti siapa mereka ahlul kitab, kiblatak pada kiblat kamu. Wes sudah Muhammad, gak usah repot-repot menjelaskan kepada mereka tentang alasan perubahan kiblat. Sebanyak apapun hujah yang kamu bawa, mereka tetap saja tidak akan mengikuti arah kiblat kamu. Jalnoai. Nah, itu maksudnya. Biarin saja mereka. Kalau mereka mau mencari di kitab mereka sendiri itu loh ada. Gak usah sampai repot-repot dijelasin oleh kamu Muhammad. Begitu maksudnya. Wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, wa ma anta, dan tiadalah engkau Muhammad bitabi'in kiblatahum, mengikuti arah kiblat mereka. Kamu mengarah ke Masjidil Aqsa kemarin itu bukan karena mau ikut-ikutan arah kiblat mereka, bukan. Itu karena memang disuruh Allah, bukan lata ikut kiblatnya orang Yahudi, bukan. Maka ketika sekarang kamu sudah berubah, kamu dan umat Islam berubah arahnya ke Baitullah, mereka biarin saja, mereka nggak ikut arah kiblat kamu. Wama ba'duhum bitabi'in kiblataba, dan tiadalah ba'duhum sebagian dari mereka itu bitabi'in mengikuti kiblata ba'din pada arah kiblat sebagian mereka. Mereka juga sesama ahlul kitab, yang satu dengan yang lain tidak saling mengikuti arah kiblat mereka. Yang itu arah ke sana, yang itu ke sana. Mereka juga nggak jelas kok arah kiblatnya. Mereka semaunya sendiri juga. Mereka banyak membangkang perintah Tuhan. Mereka banyak menentang ajaran dari Nabi mereka.
Maka kalau sekarang mereka menentang karena kamu merubah arah kiblat, wahai Muhammad, biarin saja. Gitu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idan laminadh dhalimin. Walain, dan sungguh jika ittaba'ta, mengikuti siapa kamu Muhammad, ahwa'ahum, pada hawa nafsu mereka, pada keinginan mereka ahlul kitab. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, wahai Muhammad, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datangnya kepada kamu ilmu atau pengetahuan tentang arah kiblat ini, innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau kamu mengikuti mereka, maka ya sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim Muhammad. Sudah jelas ini dari Allah, tapi karena kamu nggak enak sama mereka, ya udahlah saya mau mengikuti arah kiblat mereka. Padahal sudah jelas turun di Al-Quran sebagai firman Allah. Kalau kamu masih tetap mengikuti mereka, ya berarti kamu termasuk orang-orang yang dolim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Ini bisa kita jadikan pelajaran. Kita kapan dan dimanapun dalam hidup kita, ikutilah aturan, jangan semaunya sendiri. Lihat, saya sering mengatakan aturan kapan dan dimana saja itu selalu ada. Aturan kapan dan dimana saja selalu ada. Bahkan setelah manusia itu mati, aturan akan dipakai. Bayangin kalau sampai orang mati, kemudian yang hidup tidak menggunakan aturan untuk menguburkan orang mati. Sudah capek, gak usah dalam-dalam lah, sampai 1 meter lebih nguburin, gak usah, setengah meter aja lah capek. Yang penting sudah ditutup tanah. Mau gitu? Pakai aturan apa enggak? Pakai aturan. Harta peninggalan orang yang sudah mati menjadi harta waris, pembagiannya itu jelas di Al-Quran, enggak sembarangan. Itu juga pakai aturan, Pak. Jadi namanya aturan, bahkan bukan cuma di dunia saja, di alam kubur pun. Di alam kubur ada aturannya. Di alam kubur sekali lagi ada aturannya. Baik aturan yang dipakai oleh yang masih hidup, wallahu a'lam, termasuk yang sudah mati, karena kita belum merasakan kematian. Tapi kita yang hidup, kita memperlakukan mayit itu pakai aturan. Dimandikan, dikafani, dimandikan, disucikan, dikafani, disolatin, dikuburin, dipakein, dibajuin, dipakein kafan. Kalau umpamanya pakai daun sembarangan, kasihan. Nah ini sekedar contoh, semuanya ada aturannya. Jangan sampai kita untuk meninggalkan aturan, jangan sampai kita meninggalkan aturan karena mengikuti hawa nafsu, apalagi cuman mengikuti keinginan teman kita. Gak enak sama teman, sekarang sekolah, gak usah terlalu rajin lah, aturannya harus sekolah. Tapi karena gak enak, satu kelompok gak sekolah, gak enak sama teman-teman saya akan meninggalkan aturan pondok, yang penting bisa ikut dengan teman-teman. Nah ini sama dengan ini. Wala in ataita ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin.
Apakah kita mau menjadi orang-orang yang dolim? Kenapa kok dolim? Kenapa kok disebut dolim? Ya orang yang melakukan kesalahan. Lihat, orang yang melakukan dosa itu disebut dia sudah mendolimi dirinya. Dia sudah tidak berbuat adil kepada dirinya. Kenapa? Karena pada hakikatnya menjadi fitrah manusia, orang itu cenderung ingin melakukan kebaikan. Lihat, orang itu cenderung ingin melakukan kebaikan. Dalam hati kecil kita itu kecenderungannya kepada kebaikan. Nah, ketika keluar dari keinginan sejati melakukan kebaikan, dia melakukan kejelekan, berarti dia itu sudah mendolimi dirinya. Makanya efek kalau orang berbuat salah, lihat, efek kalau orang membuat salah, setelahnya itu selalu menjadi beban dan pikiran. Tidak tenang, selalu kepikiran, dan ada perasaan khawatir, was-was, takut ketahuan. Jadi kita sudah menyiksa diri kita. Mencuri, naudzubillah, mencuri. Orang yang tidak mencuri, orang yang ada di kamar ada kehilangan, yang paling merasa takut dengan tragedi dengan pemeriksaan itu adalah dia yang mencuri. Was-was, khawatir ketahuan. Tapi orang yang tidak mencuri, dia tenang-tenang saja, gak ada beban di hatinya. Kenapa? Karena dia gak bersalah. Yang merasa takut adalah dia yang bersalah. Jadi orang yang melakukan kesalahan, pada hakikatnya dia itu sudah membebani dirinya. Makanya disebut sebagai seorang yang dolim pada dirinya. Dolimun li nafsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada itu Gus, teman saya, dia itu melakukan pencurian, melakukan kesalahan, sepertinya enteng-enteng saja, tidak punya beban. Kalau sudah ada orang yang seperti ini, kalau sudah ada orang yang seperti ini, maka sungguhlah dia itu hatinya sudah sangat-sangat gelap, tertutup. Lihat, di dalam hadis Nabi, orang ketika bulan Ramadan datang, maka setan itu akan dikerangkeng, iblis akan dikerangkeng. Gini boboten. Setan iblis yang mengganggu, yang menggoda manusia akan kerangkeng. Tapi kenapa kok ketika Ramadan katanya setan dikerangkeng? Orang yang melakukan kejahatan tetap saja dia melakukan kejahatan. Yang dikerangkeng ini maksudnya untuk dia yang betul-betul masih di dalam jalan yang lurus dan melakukan kesalahan karena ada godaan. Tapi kalau memang dirinya, hatinya sudah sangat gelap sekali, tanpa bantuan setan pun dia sudah bisa melakukan kejahatan. Naudzubillah. Nah, kita termasuk yang ketika melakukan kesalahan, hati kita ini merasa tidak nyaman, tidak tenang, atau kita happy-happy saja. Tanyakan diri sendiri, nak. Keenakan sekalian, nggak sekolah, santai saja, meskipun dicari-cari, santai saja. Min alamatir Rasul al-Khatim fit Taurat wal Injil annahu yusalli. Ini sudah. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Karena laukanu, jika ada siapa ahlul kitab, yabhasuna, mencari siapa mereka ahlul kitab, anid dalili, mencari tentang dalil, ala sidqika, atas kebenaran kamu Muhammad, lawajadu, niscaya mendapati siapa mereka ahlul kitab, fi kutubihim,
di dalam kitab-kitab mereka wadihan secara jelas. Jelas sekali ada di kitab mereka baik Taurat dan Injil tentang kebenaran apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, tentang kebenaran ajaran Rasulullah, ada semua. Kemarin sudah saya kisahkan itu, saya ceritakan satu kisah di dalam Barzanji an Ka'bil Ahbar itu ya. Wahai su innahum lam yu'minu falau ji'tahum bikulli ayatin wa mu'jizatin ala sidqika falayattabi'uka. Wahai su innahum, dan sekiranya innahum bahwasanya mereka ahlul kitab, lam yu'minu masih belum beriman. Siapa mereka? Sini, wahai su innahum lam yu'minu. Saya maknain begini. Wahai su innahum, dan tetap saja innahum sesungguhnya mereka itu lam yu'minu belum beriman. Falau ji'tahum, maka jika saja ji'tahum bi membawakan siapa kamu Muhammad hum kepada mereka bikulli ayatin pada semua ayat wa mu'jizatin dan kamu juga membawa mukjizat ala sidqika atas kebenaran kamu, falam maka tidak akan pernah yattabi'un mengikuti siapa mereka ahlul kitab kepada kamu wahai Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wallahu a'lam bissawab.